Alat tes COVID-19 buatan dalam negeri Genos C19 mulai digunakan sejak hari ini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sebagai syarat perjalanan penumpang kereta api jarak jauh. Alat deteksi COVID-19 buatan peneliti Universitas Gadjah Mada Genos C19 menjadi alternatif bagi penumpang selain rapid test antigen dan PCR. Layanan kesehatan itu dibuka mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam. Tarif yang dikenakan Rp20.000 untuk sekali pemeriksaan. Pemeriksaan Genos dilakukan sendiri oleh calon penumpang yang telah dibagikan kantong napas. Dan selanjutnya jika dalam waktu 30 menit sebelumnya calon penumpang merokok, makan atau minum, pemeriksaan dengan Genos tidak bisa dilanjutkan. Udara hingga sebelum proses deteksi. Hal yang harus diperhatikan selama proses pengisian kantung udara. Baru sih sebenarnya. Diinstruksikan untuk melakukan 3 kali proses pengambilan dan dibuang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan Nadia Hutagalung dan juru kamera Maximilanus dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Nadia, silahkan informasinya seperti apa mekanisme pengecekan menggunakan Genos dan juga informasi yang lain yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Silahkan. Ya, Anggi dan juga pemirsa, penggunaan Genos atau Gadjah Mada Electronic Nose yaitu adalah alat mendeteksi awal COVID-19 yang ditemukan oleh para ahli dari Universitas Gadjah Mada mulai hari ini sudah digunakan sebagai salah satu syarat untuk melakukan perjalanan kereta jarak jauh. Salah satunya adalah di Stasiun Pasar Senen. Dan untuk siang hari ini kami melihat cukup banyak begitu para calon penumpang yang akan melakukan pemeriksaan COVID-19 menggunakan pemeriksaan Genos, dan saat ini mereka ada yang menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan untuk kemudian mengantre dan mendaftarkan diri ke loket yang sudah disediakan. Untuk syaratnya sendiri, Anggi, yang pertama adalah para penumpang ini wajib untuk memiliki kode booking atau tiket perjalanan kereta jarak jauh. Kemudian yang kedua adalah membayar tarif sebesar Rp20.000, dan yang ketiga adalah para calon peserta ini diwajibkan untuk berpuasa, begitu dengan kata lain adalah tidak makan ataupun minum selama kurang lebih sekitar 1 jam, maksud kami setengah jam sebelum melakukan pemeriksaan. Dan untuk prosedurnya sendiri setelah tadi kami sampaikan sudah mengantre dan kemudian mendaftarkan diri di loket yang sudah disediakan, kemudian para peserta ini akan diarahkan untuk memasuki zona pengambilan sampel. Dan pada saat di zona pengambilan sampel ini para peserta akan diberikan instruksi begitu untuk melakukan pengambilan dan juga pembuangan nafas sebanyak 3 kali, dan pada saat pembuangan nafas yang ketiga ini akan diarahkan untuk membuang nafas kepada ke kantung maksud kami ataupun juga kepada tempat yang sudah disiapkan. Dan pada saat mengeluarkan nafas ini tentu saja yang dimasukkan ke dalam kantung adalah CO2 dan juga berupa senyawa yang ini dikatakan dapat mendeteksi apakah tubuh kita terinfeksi COVID-19 atau tidak. Dan kemudian jika kantung tersebut sudah terisi, ini akan diserahkan kepada petugas, dan kemudian tahapan selanjutnya adalah dilakukan pemindaian melalui software yang akan mendeteksi begitu sekitar dalam waktu sekitar durasi 2 menit maka sudah diketahui apakah tubuh kita terinfeksi COVID-19 atau tidak. Dan juga dengan pemeriksaan Genos ini diklaim akurasinya adalah di atas 90%. Meskipun begitu, Anggi, dengan adanya pemeriksaan menggunakan Genos ini bukan berarti menggantikan tes-tes yang sebelumnya sudah ada seperti tes rapid test antigen maksud kami yang sebelumnya sudah ada. Justru dengan adanya tes ini adalah untuk melengkapi tes-tes yang sebelumnya sudah ada. Bahkan untuk hari ini saja penggunaan rapid test antigen juga terbilang cukup banyak, dan bahkan tadi kami juga sempat berbincang dengan kepala stasiun begitu mengatakan untuk durasi hasil dari kedua tes tersebut antara Genos ataupun juga rapid test antigen sampai saat ini masih dikatakan seimbang. Hal ini karena ada proses yang cukup lama, yaitu pada saat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana proses pengambilan sampel pada proses pemeriksaan Genos sendiri. Dan Anggi, nanti selanjutnya apabila peserta ini didapatkan hasilnya negatif, maka diindikasikan tidak terinfeksi COVID-19. Sebaliknya apabila hasilnya adalah positif, maka terindikasi terinfeksi COVID-19 dan akan diarahkan untuk memasuki ruangan yang terpisah begitu, kemudian akan diberikan pengarahan juga rujukan untuk melakukan tahapan tes selanjutnya adalah swab PCR, di mana swab PCR merupakan standar gold untuk pemeriksaan COVID-19. Dan untuk tiket begitu
berdasarkan pernyataan yang kami dapatkan dari Kepala Humas Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa mengatakan akan mengembalikan uang tiket ini secara penuh atau 100%. Anggi dan juga pemirsa, berikut adalah wawancara kami dengan Kepala Humas Daob 1 KAI Jakarta, yaitu adalah Eva Khairunisa. Jadi untuk di area Daob 1 Jakarta, layanan Genos sendiri ini saat ini sudah tersedia di 2 stasiun, yaitu Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Nah, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jika para pengguna jasa ingin menggunakan layanan Genos di stasiun, ini sudah wajib harus memiliki kode booking ataupun tiket yang sudah ditransaksikan, seperti itu. Nah, kemudian juga para pengguna jasa dianjurkan untuk tidak melakukan makan atau minum sebelum mengambil sampel di kantong udara, ya, seperti itu. Dan kemudian dapat kami informasikan juga, meskipun sudah ada layanan Genos ini, untuk rapid antigen layanannya juga tetap ada di Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Ini ya, secara bertahap kita akan evaluasi komunikasi dengan teman-teman dari PT RNI dan UGM. Nah, kita secara bertahap akan membuka layanan-layanan Genos di beberapa stasiun lagi. Untuk hari ini aja yang dari awal kita jadwalkan hanya 2, yaitu di Pasar Senen dan di Stasiun Yogyakarta. Hari ini sudah bertambah 2 lagi, jadi ada 4 di hari ini. Ada Gambir, tambahnya, dan Solo Balapan. Dan ini akan terus kita evaluasi untuk penambahan-penambahan seperti yang kita lakukan di pemeriksaan rapid test antigen, yang saat ini sudah berjumlah 46 stasiun. Ya, demikian tadi wawancara kami dengan Kepala Humas Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa, dan juga VP Public Relation KAI, yaitu adalah Joni Martinus. Anggi, kembali ke Anda. Ya, Nadia, terkait dengan penerapan tes menggunakan Genos ini, seperti apa tanggapan dari para penumpang? Yang terkait dengan tanggapan para penumpang, sebelumnya terkait dengan animo sendiri, tadi kami juga mewawancarai Joni Martinus mengatakan cukup tinggi dibandingkan dengan antusiasme masyarakat untuk mengikuti rapid test antigen sendiri. Untuk hari ini dari pukul 8 pagi sudah ada sekitar 350 lebih para penumpang yang menggunakan pemeriksaan melalui Genos. Sementara dari masa uji coba yang dilakukan sejak tanggal 3 kemarin sampai dengan hari ini sudah ada sekitar 1.200 peserta begitu yang mengikuti pemeriksaan Genos untuk melakukan pemeriksaan COVID-19. Kami juga sempat berbincang dengan sejumlah penumpang, mereka mengatakan cukup dimudahkan dengan adanya pemeriksaan Genos ini, terutama karena harganya yang murah, kemudian juga prosesnya yang cepat dan juga akurasi yang tinggi. Selain itu mereka merasa nyaman, apalagi karena pemeriksaan ini tidak perlu mengambil sampel melalui saluran hidung. Sampai saat ini, Anggi dan juga pemirsa, pemeriksaan Genos sendiri sudah bisa dilakukan di 4 stasiun di Indonesia, yaitu di Solo, kemudian di Jogja, dan juga untuk di Jakarta sendiri yaitu di Daob 1, di Gambir, dan juga Stasiun Senen. Namun begitu, apabila ada penumpang di luar daripada stasiun ini yang ingin melakukan pemeriksaan melalui Genos, bisa datang begitu untuk melakukan pemeriksaan Genos di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Anggi. Terima kasih untuk informasinya, selamat bertugas kembali dan tetap perhatikan protokol kesehatan. Itu dari pemirsa laporan dari Nadia Hutagalung dan juru kamera Maximilianus dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.